Bab 149. Stephen menjalani kehidupan yang menyedihkan beberapa hari ini. Setelah mendapat masalah beberapa hari yang lalu, dia dipukuli habis-habisan oleh paman keduanya dan juga dilarang. Namun, dengan kecintaannya yang ekstrim pada barang antik, bagaimana lelang tingkat ini bisa dilewatkan? Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk melihat Charlie di sini lagi. Dia selalu meremehkan Charlie, menurutnya, paman kedua benar-benar ditipu oleh anak ini. Tapi dia tidak berani memprovokasi Charlie secara langsung. Melihat Charlie hendak menembak kalung itu, ia langsung menawar harga. Meskipun tidak berguna, itu bagus untuk membuat Charlie tidak nyaman. Charlie menatapnya, lalu menoleh dengan acuh tak acuh, dan terus menawar. 700.000. Stephen mengikutinya dengan saksama, 800,000. Jacob tidak bisa duduk diam, dan berkata dengan cepat, Charlie, jangan menembak, lupakan saja, jangan berkelahi. Charlie tersenyum tipis dan berkata, lihat bagaimana aku bermain dengannya. Setelah berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, 8 juta. Adegan itu tercengang. Yang lain menelepon 800,000, Anda menyebut 8 juta. Apakah kamu beracun? Stephen juga tercengang. Sial, Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas? Punyaku 800,000. Anda harus menelepon 900,000. Maksimal 1 juta. Apa yang Anda maksud dengan 8 juta? Apakah Anda punya uang untuk dibakar, atau otak Anda mengalami korsleting? Charlie mengangkat alisnya ke arah Stephen dan tersenyum, Stephen, lanjutkan. Stephen menyesap, apakah saya gila? Beli barang compang-camping ini seharga 8 juta? Lupakan, itu cocok untukmu. Meskipun Stephen tidak bisa menahan wajahnya, dia benar-benar tidak mau menawar dengan dasar 8 juta. Nilai manik ini setinggi 700,000. Jika dia benar-benar menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membelinya, dia akan bangkrut ketika dia pulang. Uang tidak dibelanjakan seperti itu. Charlie menatap Stephen saat ini, dan berkata dengan jijik, Stephen, kamu cepat layu. Sepertinya Anda juga tidak bisa melakukannya. Semuanya tertawa. Stephen tersipu dan berkata, kamu sangat membuatku kesal. Saya tidak berpikir Anda mampu membelinya sama sekali. Buta ibumu meminta harga dan ingin membawaku ke satu set? Saya harus melihat bagaimana FCK kamu keluarkan. Charlie mengerutkan bibirnya, jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja kamu tidak bisa. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak di sini? Kali ini, juru lelang juga menjatuhkan palu. 8 juta, kesepakatan, selamat untuk Tuan Charlie. Setelah itu, seorang wanita sopan mendatangi Charlie dengan mesin kartu kredit nirkabel dan berkata, Charlie, tolong gunakan kartumu untuk membayar. Semua orang menatap Charlie, dan Stephen mencibir, Charlie, bagaimana bisa saya melihat Anda menggesek kartu Anda? Bisakah Anda mengambil 8 juta? Yang lain ingin tahu apakah Charlie begitu panik dan gila, bisakah dia benar-benar mendapatkan begitu banyak uang? Charlie tersenyum ringan, mengeluarkan kartu premium King Gang, dan selesai menggesek kartu itu dengan keras. Kartu premium tidak memiliki kata sandi. Kartu kredit berhasil. Wanita etiket menyerahkan daftar itu kepada Charlie dan dengan hormat berkata, Charlie, harta karun yang kamu dapatkan akan dikirimkan kepadamu sebelum akhir. Baik. Charlie mengangguk. Yang lainnya kaget. Sepertinya dia sangat kaya. Beli kalung 700,000 harga 8 jutaan, pria ini berani banget. Pada saat ini, Charlie memandang Stephen dan bertanya sambil tersenyum, Stephen, apakah Anda sudah menerima pesanan ini? Ada ledakan tawa di sekitar, dan seseorang mengejek, Stephen, bukankah dia di tengah-tengah keluarganya dan tidak mampu membayar? Haha, menurutku Tuan Muda Stephen terlalu lemah untuk mengangkat pisaunya. Hahaha. Stephen merasa panas di wajahnya. Sial, cucu ini benar-benar bisa menghasilkan begitu banyak uang. Kali ini dia sangat malu. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Charlie, aku tidak akan pernah kalah darimu di item berikutnya. Charlie mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Stephen tidak tahu di mana Charlie begitu berani, apalagi Charlie masih memegang kartu dari paman keduanya di tangannya.
Segera, beberapa koleksi lagi terjual, diikuti oleh embrio Tian Huangyu yang setengah jadi. Setengah dari embrio giok ini dibungkus dengan batu untuk menunjukkan bahwa itu murni alami, dan harganya 800,000. Bab 150. Embrio giok yang terbentuk secara alami mengandung sejumlah energi spiritual, pikir Charlie dalam hati. Hal ini tepat bagi Qin Gang untuk melatih roh jahat, dan dia segera mengangkat kartunya. 900.000. Tapi begitu suaranya jatuh, suara yang akrab itu terdengar lagi. 100.000. Charlie menoleh dan bertemu dengan mata provokatif Stephen. Dia tetap diam dan terus mengangkat plakatnya. 1 juta. 120. Setelah beberapa kali, harga embrio Tian Huangyu menjadi 2 kali lipat, dan di bawah penawaran Stephen yang disengaja, harganya melonjak menjadi 2 juta. Banyak orang yang hadir juga melihat Stephen mulai sengaja mengincar Charlie lagi. Semua orang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus lainnya, jadi mereka menatap tangan Charlie. Charlie perlahan mengangkat plakatnya dan berkata, 20 juta. Sialan. Adegannya gila. 2 juta disebut langsung 20 juta. Itu sama seperti sebelumnya, itu langsung meningkat 10 kali lipat. Wajah Stephen sangat jelek. Apakah Charlie ini sekarat? Sekalipun Anda punya uang, bukankah uang itu sangat korup? Dia adalah anak hilang yang terkenal di Aurous Hill, tetapi bahkan dia tidak mau membeli sesuatu yang 10 kali lipat harganya. Dia tiba-tiba ragu-ragu. Ikuti atau tidak? Ikuti, kemudian buang lebih dari 18 juta secara gratis. Jika dia tidak mengikuti, Charlie takut dia akan membunuhnya, dan orang-orang ini takut mereka akan menertawakannya. Dia kehilangan muka barusan, dan jika Charlie mengambilnya kali ini, akan sangat tidak tahu malu untuk keluar. Memikirkan hal ini, Stephen mengertakkan gigi dan berkata, saya keluar dari 21 juta. Ada seruan di tempat kejadian. Stephen menambahkan 100,000. Ini tantangan. Charlie tersenyum sedikit saat ini, dan mengangkat tangannya lagi. Aku memberikan 30 juta. Aku pergi. Ini benar-benar gila. Teman ini terlalu kaku. 2 juta adalah 20 juta, dan 21 juta adalah 30 juta. Tulisan tangan Charlie membuat takut semua orang di tempat kejadian. Stephen juga pingsan. Apa yang sedang Charlie lakukan? Apakah dia benar-benar kaya? 30 juta. Seseorang dapat membeli 15 buah giok ini. Tidak peduli siapa yang membayar harga ini, itu akan menjadi pembeli besar. Charlie bertanya pada Stephen lagi kali ini, Stephen, ayo, lanjutkan. Stephen panik. 30 juta untuk membeli sepotong batu giok, jika dia memberitahu keluarga, dia akan mati. Sister Auswe takut dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi, begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana cara melakukannya? Wajah Stephen memerah dan putih. Juru lelang menawar, 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. Penonton yang ramai di tempat itu mulai berteriak. Pak. Stephen menawar. Pak. Stephen, kamu harus keras. Pak. Stephen, jangan biarkan kami merendahkanmu. Pak. Stephen, apakah Anda benar-benar diyakinkan? Kamu hanya berpura-pura begitu kuat, dan sekarang kamu takut? Charlie berkata sambil tersenyum, Stephen, jika Anda tidak menawar, Anda akan kalah.